Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2655036. Di sini saya akan membahas tugas pertama mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Menjelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bernhardson pada tahun 2002, SIG adalah suatu sistem yang ada dalam komputer yang dipergunakan oleh beberapa lembaga atau instansi untuk memanipulasi segenap data geografis. Sistem SIG ini biasanya diimplementasikan oleh instansi tersebut dengan perangkat keras serta perangkat lunak komputer untuk menghasilkan data yang sempurna. Sedangkan menurut Linden pada tahun 1987, SIG adalah sistem yang dipergunakan untuk berbagai bentuk kegiatan seperti pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan mengenai muka bumi. Komponen-komponen dalam sistem informasi geografis yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. SIG membutuhkan hardware yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan software SIG seperti RAM, hard disk, prosesor, serta VGA card. Hal tersebut karena data-data yang dipergunakan dalam SIG, baik data vektor maupun data raster, penyimpanannya membutuhkan ruang yang besar dan dalam proses analisa membutuhkan memori yang besar dan prosesor yang cepat. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengelolaan data, penyimpanan, editing, serta layout ataupun analisa keruangan. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Teknologi SIG tidaklah menjadi manfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perancangan yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi dunia nyata. Sama seperti pada sistem informasi lainnya, pemakaian SIG pun memiliki tingkatan tertentu. Dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai dengan penggunaan yang menggunakan SIG untuk menolong pekerjaan sehari-hari. Komponen terakhir pada sistem informasi geografis yaitu data. Data dan informasi spasial merupakan bahan dasar SIG. Data ataupun realistis di dunia atau alam akan didoilah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ketiga yaitu metode layer dalam SIG. Konsep layer data adalah representasi data spasial menjadi sekumpulan peta tematik yang berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan tema masing-masing, tetapi terikat dalam suatu kesamaan lokasi. Keuntungan dari konsep data layer adalah memungkinkan kita melakukan penelusuran data dan analisa data dengan mudah serta efisiensi dalam pengelolaan data. Sedangkan atribut merupakan nilai data atau informasi yang terangkum pada suatu lokasi. Misalnya, suatu lokasi bencana disimbolkan dengan titik, maka informasi atau data yang ada pada lokasi tersebut akan diberi nama atribut. Keempat, subsistem dalam SIG. Yang pertama, subsistem input. Data berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data ke dalam bentuk digital yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG. Ada dua jenis data dalam geografi, yaitu data spasial atau keruangan dan juga data atribut atau data deskripsi. Yang kedua ada subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data berperan dalam mengorganisasi data, baik data spasial maupun atribut, ke dalam sebuah bank data atau database, sehingga data telah disimpan mudah dipanggil, diupdate, dan juga diedit. Yang ketiga, subsistem manipulasi dan analisis data. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh SIG untuk melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Subsistem SIG ini menyediakan beberapa fungsi untuk keperluan analisa data. Contohnya buffering, scoring, dan juga overlay. Dan yang keempat adalah subsistem output. Subsistem penyajian data menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian baris data, baik dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, seperti tabel, grafik, peta, dan lainnya. Dari data output ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang akan membantu dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan.
Yang kelima, manfaat SIK dalam manajemen tata kelola lahan, yaitu SIK dapat membantu dalam pembuatan perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Hasil dari SIK ini dapat dibuat sebagai acuan dalam pembangunan fasilitas yang dibutuhkan. Serta yang keenam adalah manfaat SIK dalam penataan kota. Penataan ruang dengan bantuan SIK dapat meminimalisir terjadinya banjir, kemacetan, dan kendala perkotaan dan pedesaan lainnya. Investasi bisnis dan ekonomi, serta dengan adanya peta informasi, daerah dapat membantu dalam menentukan arah pembangunan dan para investor dapat menentukan arah investasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.